satu komoditas tanaman yang hampir seluruh dari bagian tanaman itu laku untuk dijual. Dan masing-masing dari buah dan daunnya itu memiliki nilai ekonomi tersendirinya. Perawatannya juga mudah, hidupnya juga gampang, cuma membutuhkan satu kali tanam tapi bisa panen berkali-kali. Bicara soal panen berkali-kali, itu tidak cukup hanya sampai 10 kali atau 20 kali. Tanaman ini bisa mencapai seumur hidup untuk merasakan panen. Dari berbagai tanaman yang kita ketahui, biasanya itu membutuhkan satu kali tanam dan juga satu kali panen. Biasanya seperti itu ya. Kadang ada juga yang sekali tanam tapi panennya berkali-kali. Tapi biasanya untuk panennya berkali-kalinya itu mungkin bisa 4 kali, 5 kali, atau sampai 6 kali. Dan bahkan yang paling banyak itu sampai 10 kali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu komoditas tanaman itu yang bisa mencapai seumur hidup. Menurut saya sebuah potensi atau sebuah peluang yang sangat luar biasa karena hanya membutuhkan satu kali tanam saja kita bisa panen berulang-ulang kali dan kita tanpa menanamnya ulang. Cara pembuatannya bibit juga gampang, bibitnya juga murah, tapi harga jualnya mahal. Dan selain itu, perawatannya itu sangat mudah. Jika teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya, tentunya tanaman ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman ya. Karena di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang jenis tanaman ini. Dan kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi dan lebih mendetail supaya nanti teman-teman tidak terlalu banyak pertanyaan atau pertimbangan. Dari mulai lahan, modal, dan juga untuk pemasarannya. Sebelum kita membahas tentang pembibitan, perawatan, dan juga modal, lebih baiknya kita membahas tentang penghasilannya dulu. Karena penghasilan itu adalah nilai akhir atau nilai pencapaian kita nanti, yang kita targetkan nanti. Jika teman-teman tertarik dengan jenis tanaman seperti ini, baru kita mempelajari tentang pembudidayaannya. Kan seperti itu ya. Komoditas yang kita bicarakan hari ini adalah tanaman labu siam. Tanaman ini termasuk sayur yang mempunyai nilai yang sangat tinggi menurut saya ya, yang sudah saya alami. Karena apa? Untuk panennya saja, ketika kita mulai menanam, kita merasakan panen pertama kali itu ketika di usia 4 bulan. Minimal 4 bulan. 4 bulan setelah penanaman atau penaruhan bibit, kita sudah merasakan panennya. Itu panen pertama. Dan panen pertama biasanya itu memang tidak terlalu banyak. Mungkin hanya beberapa panen gitu. Setelah kita merasakan panen pertama, lalu datang ke panen yang kedua, itu biasanya 2 minggu. Paling lambat 1 bulan, itu untuk merasakan panen kedua. Nah, biasanya semakin lama tanaman itu hidup, biasanya untuk jarak panennya itu semakin dekat. Yang dari pertamanya itu panennya pertama kedua adalah jarak 1 bulan, maka panen yang ketiga itu biasanya 2 minggu. Lalu panen yang keempat biasanya itu 1 minggu. Dan biasanya finish atau hasil maksimalnya biasanya itu per 3 kali. Per 3 hari sekali bisa panen. Dari satu tanaman saja seperti itu. Untuk saat ini ya, kalau di tempat saya itu harganya itu Rp6.000 per 1 kilo. Nah, untuk 1 kilo labu siam itu, kalau di komoditas tanaman yang saya tanam ini, membutuhkan sekitar 3 biji. 3 biji buah ini sudah berbobot 1 kilo. Itu sudah 6.000. Dan bayangkan, untuk tanaman labu siam ini, setiap batang atau setiap daun ya, setiap batang kan membawa daun. Nah, dari satu daun ini, biasanya itu membawa satu bunga bejantan dan juga satu bunga betina. Yang artinya dari satu daun ini memiliki satu calon buah setiap daun. Nah, bayangkan jika semisal satu tanaman atau satu bibit bisa membawa daun sebanyak ini, lalu satu daunnya itu bisa membawa satu buah, maka kita bisa memperkirakan penghasilannya bakal seperti apa. Dan untuk mendapatkan panen yang maksimal, panen yang berkali-kali, atau panen seumur hidup itu bukan dari kita hidup sampai wafatnya kita tuh tidak seperti itu ya. Yang dimaksudkan untuk panen seumur hidup itu ketika tanaman ini ditanam dan lalu dengan perawatan yang benar, perawatan yang bagus, maka
dari seumur hidup dari tanaman labu siam itu bisa merasakan panen terus. Beda kalau tanaman-tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain biasanya kan untuk seumur hidup biasanya panen 2 kali, panen 1 kali, kan seperti itu. Tapi untuk labu siam itu panen seumur hidup itu terus gitu loh. Bisa dipahami ya maksud saya. Selanjutnya itu mengenai fungsi dari beberapa tanaman ini. Selain buahnya bisa kita jual, daunnya itu juga bisa kita jual. Karena apa? Daun yang sudah tua atau sudah agak lebar kayak gini, sudah berumur ya, kita bisa memetiknya, lalu kita bisa menjualnya di tempat sayur. Nah, kalau untuk daun, biasanya memang harga per satu ikatnya itu sekitar 2.000 sampai 2.500 per satu ikat. Nah, di situ ada keuntungan lebih nih. Selain kita mendapatkan hasil dari daun yang kita jual, kita juga membantu tanaman labu siam ini tumbuh subur. Karena apa? Dengan kita memotong daun-daun yang ada pada labu siam ini dan menjualnya secara otomatis dan secara langsung, kita itu sudah membantu. Karena dari labu siam ini membutuhkan pruning daun. Jadi untuk pruning daun itu sangat diperlukan untuk tanaman labu siam. Untuk memfokuskan nutrisi atau kambium pada batang labu siam itu berfokus pada buahnya. Dan untuk memperbanyak anak cabang, biasanya itu saya melakukan seperti pruning batang. Nah, pruning batang itu saya lakukan ketika sudah mencapai 7 meter atau 8 meter. Itu saya pangkas atau saya pruning pucuknya, dan setelah saya pruning pucuknya, biasanya akan tumbuh anak cabang baru. Nah, ketika anak cabang baru itu juga sudah mencapai sekitar 5 meter sampai 7 meter, ujung pucuknya juga saya pruning lagi supaya cabangnya itu lebih banyak dan juga membuahkan hasil. Untuk luas lahan atau luas para-para yang diperlukan untuk satu bibit itu adalah 4 meter kali 4 meter. Itu yang biasanya saya lakukan. Tapi jika untuk lahannya itu kadang nanggung, itu sebetulnya mengikuti lahan sih ya. Tidak harus 4 meter. Kalau semisalkan lahannya itu ternyata satu bibit harus 6 meter, ya nggak apa-apa, 6 meter, 5 meter juga nggak apa-apa, 4 meter juga nggak apa-apa. Tapi minimal jangan kurang dari 4 meter, seperti itu ya. Karena apa? Labu siam itu kalau sudah merambat atau menjalar, dia itu bisa kemana-mana. Nanti takutnya kalau semisalkan para-paranya itu kurang luas, daunnya itu terlalu rimbun, dan dia itu tidak mau berbuah karena saking terlalu rimbunnya. Karena saking rimbunnya itu, akhirnya kan celah-celah seperti matahari, sinar matahari dan juga angin itu tidak bisa masuk. Itu yang membuat tanaman labu siam itu agak lambat memproduksi buah. Ada saran yang bagus nih untuk teman-teman. Seperti yang sudah saya lakukan, bahwa sebetulnya untuk pembibitan atau penanaman pertama kali atau perdana ya, itu sebaiknya hanya 1 biji. 1 biji itu kita tanam, kita rawat, tapi yang nantinya kita tidak jadikan panen. Tujuan kita menanam yang pertama kali, tujuan kita untuk menanam perdana itu hanya untuk membuat bibit. Jadi setelah kita menanam, setelah 4 bulan berbuah, kita jangan buru-buru memanennya, apalagi menjualnya, ya kan? Kita akan tetap membiarkan buah pertama atau buah perdana itu, biarkan dia tua di dalam pohonnya, kita jadikan bibit. Biasanya kalau untuk 4 bulan sudah berbuah lalu kita biarkan tua, dia akan tumbuh tunas seperti yang ada di depan saya ini. Ya, kayak gini. Dia akan tumbuh tunas seperti ini. Biasanya ketika di ujungnya ini masih nyambung ke tanaman utamanya, di sini sudah mau keluar tunasnya karena dia sudah tua. Karena bibit yang paling unggul dan yang paling bagus itu adalah yang sudah tumbuh atau yang sudah tua dalam pohonnya, itu yang paling bagus. Tujuan kita menanam labu siam pertama itu hanya untuk membuat bibit. Nah, ketika bibit itu sudah jadi, misalkan ada 20 bibit atau 50 bibit, kita bisa menanamnya di lahan atau di media tanam yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Kalau untuk media tanam yang sudah saya gunakan,
Saya tidak menggunakan sesuatu yang rahasia atau menggunakan sesuatu yang sulit, tidak. Saya hanya menggunakan media tanah, saya campur dengan batang pisang yang sudah membusuk. Jadi semisal ada lahan nih ya, ada lahan tanah, kita gali kurang lebih sekitar 50 cm, kita gali dengan diameter 1 meter persegi, lalu kita masukkan batang pohon yang sudah busuk, itu pohon pisang loh ya. Kita rajang, kita potong-potong, kita masukkan, lalu kita timpa dengan tanah. Tujuan dan fungsi kenapa saya memberikan batang pisang yang sudah membusuk, supaya tanahnya itu tetap lembab. Karena tanaman labu siam itu suka di tempat yang lembab atau bagus perkembangannya, dan dia itu lebih membutuhkan kelembapan. Nah, seperti itu ya. Ada juga yang berkendala menanam labu siam itu di tentang dataran rendah dan juga dataran tinggi. Menurut saya, yang sudah saya alami, dataran rendah dan juga dataran tinggi sebetulnya itu pengaruhnya pada tanah. Nah, ketika kita menanamnya di dataran tinggi seperti dataran sekitar 500 mdpl ke atas, itu kita bisa menanamnya di lahan atau di lahan terbuka atau di tanah-tanah biasa seperti itu, di ladang atau di sawah itu bisa. Tapi di lahan dataran rendah 500 mdpl ke bawah biasanya itu menggunakan polybag. Polybag atau pot besar, ataupun tanah yang sudah digali sekitar 1 meter atau setengah meter, lalu diberikan seperti tadi, seperti kayak batang pohon pisang. Tujuannya itu hanya memperlembab tanahnya itu. Selanjutnya, modal yang perlu kita gunakan atau modal yang kita perlukan itu sangat minim. Karena yang saya sampaikan tadi adalah yang kita perlu dicoba adalah menanamnya hanya satu bibit, satu tanaman. Berarti kalau untuk satu tanaman modalnya hanya sangat sedikit. Kurang lebih nggak sampai Rp10.000 untuk satu bibit ya. Lalu ditambah dengan para-para. Para-para itu bisa mengikuti selera kita, bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan rangka besi, bisa menggunakan tali. Dan untuk budget modal penggunaan para-para itu menyesuaikan selera kita. Kalau kita menggunakan bambu berarti kita memilih modal yang sangat ringan. Kalau tali kita juga kelas 2, kalau pakai besi berarti itu kelas pertama. Seperti itu ya. Jadi modal pokok utama itu menurut saya 50.000 itu sudah lebih dari cukup untuk satu bibit dan para-para 4 meter kali 4 meter. Jika teman-teman merasa bahwa di video-video sebelumnya saya kurang respon di dalam komentar, saya pribadi saya mohon maaf, karena kesibukan dan keseharian kadang itu tidak bisa mengcover semuanya. Tapi sebisa mungkin saya usahakan nanti saya tetap hadir di dalam komentar, dan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kurang paham, insya Allah saya bisa menjawabnya semampu saya. Semoga video ini bermanfaat, dan salam sehat, salam semangat, dan salam edukasi.